Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa peristiwa riwayat berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang diriwayatkan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu. Berkenaan dengan keluhuran, kehormatan dan kemuliaan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dan seperti apa. Berkenaan dengan hal itu, dalam satu tempat Hadrat Muslih Maud meriwayatkan bahwa menjelaskan berkenaan dengan Lekram, suatu ketika di stasiun Amritsar datanglah Pandit Lekram. Pandit Lekram menyampaikan salam kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Karena Pandit Lekram memiliki kedudukan tinggi di Arya Samaj Hindu, karena itu orang yang bersama dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam sangat bahagia karena Lekram telah mau mengucapkan salam kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Tapi Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak memperdulikan sedikit pun ucapan salam tadi. Mungkin para sahabat menganggap, mungkin Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak mendengar, tidak melihat Lekram mengucapkan salam, sehingga tidak memperdulikannya. Lalu beliau menjawab, Hadrat Masih Maud alaihi salam menjawab, apakah dia tidak punya malu? Dia telah mencaci, maki, mencemoohkan Hadrat Rasulullah SAW, junjunganku, tapi mengucapkan salam kepadaku. Seolah-olah beliau tidak memperdulikan sedikit pun bahwa seperti apa Lekram. Tapi berkenaan dengan orang pada umumnya, ini merupakan kesuksesan yang besar, bahwa jika dia mendapatkan secara kebetulan bertemu dengan orang besar seperti itu, lantas mengucapkan salam, tapi jika orang miskin datang, tidak dipedulikannya sedikit pun. Dalam menjelaskan mengenai riwayat tersebut, beliau radhiyallahu anhu bersabda, kehormatan, kedudukan Lekram di antara orang Arya dianggap sebagai suatu kehormatan jika dia berjumpa dengan orang lain. Tapi dalam hal ini, Lekram datang sendiri menjumpai Hadrat Masih Maud alaihi salam
Lalu malah bersabda, bagaimana mungkin dia mencaci maki junjunganku, aku harus menjawab salamnya. Bagaimana dari sini bisa kita ketahui gairat beliau, kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW, kecintaan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Di sini terdapat satu pelajaran bahwa hanya dengan orang besar mengucapkan salam kepada kita, lalu kita akan mendapatkan kehormatan, tidak seperti itu. Tapi hendaknya penting juga adalah untuk memperlihatkan gairat. Jika ada seorang yang petinggi, seorang yang berkedudukan tinggi, dia mengatakan sesuatu yang keliru berkenaan Rasulullah SAW, mencaci maki dan sebagainya, kita tidak perlu untuk mengiyakannya. Lalu dalam satu riwayat yang lain diriwayatkan bahwa bagaimana perlakuan Hadrat Mirza Sahib kepada putra-putri beliau begitu mulianya sehingga tidak pernah terfikirkan bahwa beliau pernah marah kepada anak-anaknya. Kami dulu waktu masih kecil, sehingga kami menganggap bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak pernah marah kepada putra-putri beliau. Bagaimana kecintaan beliau kepada putra-putri beliau begitu tingginya, sehingga Hadrat Mauli Abdul Karim Sahib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, dijelaskan dari Hadrat Muslim Maud, Hadrat Mirza Sahib suatu ketika bersabda, ada rasa sakit di dalam pinggang saya di sini sehingga saya tidak bisa tenang. Lalu diketahui ternyata di dalam saku beliau terdapat potongan batu batuan. Karena itu pinggang beliau sakit. Ketika ditanyakan bagaimana ceritanya Huzur, di dalam saku Tuan bisa ada batu-batu kecil ini. Beliau bersabda, oh tadi Mahmud anak saya memberikan kepada saya, mengamanatkan batu ini kepada saya. Jika nanti dia minta, lalu akan saya kembalikan kepadanya. Lalu Abdul Karim mengatakan, Huzur berikan kepada saya batu-batu itu. Huzur bersabda, oh tidak perlu, biar saya akan simpan sendiri saja batu-batu ini. Lalu bagaimana kecintaan beliau kepada putra-putri beliau? Hadrat Muslim Maud khususnya Huzur Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat mencintai Hadrat Mirza Mubarak Ahmad. Itu yang paling beliau cintai. Dan kita menganggap bahwa tidak ada yang beliau cintai lebih dari Mirza Mubarak ini. Tapi kecintaan ini tidak pernah unggul lebih dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika anak tersebut, ini Mirza Mubarak Ahmad, karena masih kanak-kanak sangat kecil, ada perkataan yang tidak etis berkenaan dengan Hadrat Rasulullah SAW. Lantas Hadrat Masih Maud alaihissalam memukul tubuh anak itu, Mirza Mubarak Ahmad, dengan cukup kerasnya. Lalu dalam riwayat lain diriwayatkan, di Lahore ada jalsa Arya. Sehingga Hadrat Masih Maud alaihissalam diundang untuk hadir di dalam jalsa itu. Dan para pendiri jalsa tadi mengikrarkan bahwa kami tidak akan menyampaikan hal-hal yang tidak etis yang mencemoohkan Hadrat Rasulullah SAW. Tapi di dalam jalsa tadi dilontarkan cemoohan-cemoohan. Ada beberapa sahabat kita yang hadir di sana, di antaranya Hadrat Maulwi Nuruddin. Tapi ketika beliau mendengar bahwa di dalam jalsah tadi Hadrat Rasulullah SAW dicaci maki, maka beliau bersabda kepada Maulwi Sahib, bagaimana Tuhan bisa tahan, gairat Tuhan bisa tahan, kenapa tidak pergi dari tempat tadi ketika Rasulullah SAW dicaci maki dalam acara itu? Kenapa tidak marah? Beliau meminta maaf, Huzur kami telah berbuat keliru. Apa kesalahannya? Rasulullah SAW dicaci maki, lalu tuan-tuan duduk di sana dengan enaknya. Beliau pun bersabda bahwa saya pun pergi bersama Hadrat, ada seorang sahabat lain juga mengatakan, saya pun pergi dengan Maulwi Sahib katanya. Saya pun melakukan kesalahan. Jadi bagaimana pada saat ini pun mereka menuduh Hadrat Masih Maud alaihissalam
bahwa nauzubillah Hazrat Masih Maud alaihissalam menganggap dirinya lebih besar dari Rasulullah SAW. Nauzubillah. Apakah mereka bisa membandingkan ghairat tadi, kecintaan tadi antara mereka dengan ghairat Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Rasulullah SAW? Bagaimana? Lihatlah kecintaan beliau kepada Hazrat Rasulullah SAW. Kecintaan Hazrat Masih Maud alaihissalam maksudnya. Ketika terjadi dialog dengan Abdullah Atam, tertulis bahwa kitab Jangge Muqaddas berkenaan dengan mubahasah dengan Abdullah Atam. Ketika terjadi pada saat itu, beliau telah mendakwakan sebagai Masih Maud alaihissalam. Dan Maulwi pun telah mengikrarkan bahwa beliau ini adalah kafir, kata, dan memberikan fatwa bahwa beliau ini wajib dibunuh. Pada tahun yang pada ketika kondisinya saat itu jemaat pun sedikit jumlahnya dan di setiap tempat pun seperti itu. Dalam kesempatan seperti itu ada dialog antara Ghair Ahmadi dengan orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Ghair Ahmadi tadi meminta kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam supaya Tuhan berkenan mewakili kami untuk melawan orang-orang Kristen. Lalu dimohonkan kepada Huzur supaya Tuhan tampil ke depan untuk berdialog. Lalu beliau berdiri. Beliau tidak mengatakan bahwa Kristen bukanlah musuh kami, penentang kami, seperti yang dipatwakan oleh orang-orang Ghair Ahmadi memfatwakan wajib dibunuh kami ini. Padahal orang Ghair Ahmadi telah memfatwakan kafir dan wajib tapi untuk menegakkan kehormatan Rasulullah SAW dan menegakkan wahdaniyat Allah Ta'ala, beliau berkenan pergi untuk untuk tampil dalam dialog tadi. Ini bagaimana ghairat keimanan beliau kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Ta'ala. Sehingga beliau tidak mempedulikan tadi hal itu. Padahal orang Ghair Ahmadi sedemikian rupa mengkafirkan beliau dan memfatwakan bahwa beliau wajib dibunuh. Lalu beliau dalam riwayat lain beliau menubuatkan, lalu beliau bersabda bahwa pada malam tadi telah dikabarkan kepadaku setelah saya berdoa dengan khusyuk kepada Allah Ta'ala, putuskanlah bahwa kami adalah hamba yang lemah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain keputusan Engkau. Lalu Allah Ta'ala memberikan tanda bahwa di dalam dialog ini, di antara dua pihak ini, orang yang melakukan kebohongan dan meninggalkan Tuhan yang sejati, pada hari-hari ini, dalam 15 bulan, dia akan dijatuhkan kepada neraka, akan mendapatkan kehinaan. Syaratnya, dia tidak tobat. Dan orang yang beriman kepada Tuhan yang sejati, kehormatan dia akan dijunjung. Orang Masih Maud alaihissalam yang meyakini Tuhan yang sejati. Orang-orang Kristen mereka menganggap Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Jadi ini merupakan dialog yang panjang. Bagaimana hasilnya dunia pun melihatnya. Berkenaan hal ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyampaikan dua riwayat dan saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Dalam menjelaskan berkenaan hal ini, Khwaja Ghulam Farid Sahib Caca berkenaan dengan belum menjelaskan. Deputi Abdullah, berkenaan dengan Deputi Abdullah, Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah menyampaikan nubuatan, peringatan seperti yang saya bacakan sebelumnya, ketika batas tenggang waktunya sudah berlalu,
yaitu 15 bulan, tapi Adham tidak mati, lalu timbullah keributan bahwa nubuatan Masih Maud alaihissalam tidak terbukti. Lalu orang-orang mulai mengolok-olok bahwa bagaimana nubuatan yang disampaikan oleh Mirza Sahib tidak terpenuhi. Sampai saat ini Abdullah Atta masih hidup. Lalu Khwaja Ghulam Farid Sahib, Caca, Nawab Sahib juga adalah murid beliau. Dari Nawab Sahib juga terkeluar kalimat bahwa ya memang nubuatan Mirza Sahib tidak tergenapi katanya. Lalu Khwaja Ghulam Farid bergejolaklah, bersemangat. Siapa yang mengatakan Adham itu hidup? Nampak kepada saya dia seperti mayit. Lalu Nawab Sahib tadi terdiam mendengarkan hal itu. Setelah menyampaikan riwayat ini, Hadrat Muslih Maud bersabda, sebagian orang nampaknya dia orang itu hidup, padahal pada hakikatnya orang itu mati. Dan sebaliknya nampak orang itu nampak mati, padahal dia adalah hidup. Orang yang mengorbankan hidupnya di jalan Allah Ta'ala, pada hakikatnya dia adalah hidup. Dan orang yang hidup, orang yang akan nampak hidup pada orang-orang yang tinggi kerohaniannya. Berkenaan dengan seseorang suci, dia tinggal di suatu pemakaman kuburan. Ada seorang yang bertanya, kenapa Tuhan meninggalkan dunia dan datang di kuburan ini? Lalu orang suci itu menjawab, saya nampak kepada saya di kota itu semuanya mati. Sedangkan saya di sini, kepada saya nampak orang-orang di sini adalah hidup. Jadi, untuk mengenali orang-orang yang hidup rohaninya, bukanlah tugas setiap orang. Untuk mengenali hal ini. Untuk mengenali hal ini hendaknya berupaya. Ya, ini orang-orang yang orang-orang rohani, orang-orang samawi. Akan tampaklah perbedaan antara orang yang hidup dan mati. Hendaknya setiap orang mendapatkan kemampuan ini seperti ini. Berkenaan dengan Abdullah Atam dikatakan bahwa tidak hanya rohani, bahkan kematian jasmani pun telah menimpanya. Ada tersisa beberapa waktu, Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri menjelaskan. Lalu berkenaan dengan hal itu, berkenaan dengan nubuatan Adham, Hadrat Muslih Maud menjelaskan riwayat bahwa tugas seorang mukmin adalah tawakal kepada Allah Ta'ala. Tugas ini dilakukan Allah Ta'ala. Tapi tugas kita adalah kita lakukanlah dan kita fikirkanlah dan kita katakanlah yang telah dikatakan oleh Allah Ta'ala. Kita lakukan, kita fikirkan, dan kita katakan yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika beliau menubuatkan berkenaan Abdullah Atam, waktu batas tenggang waktu untuk nubuatan tadi telah berlalu. Hadrat Masih Maud mengatakan, Hadrat Muslih Maud bersabda, pada waktu itu saya berumur 6-7 tahun. Saya sangat ingat sekali di Khadian yang terdapat Buk Dipu di tempat itu, di berdampingan dengan tempat itu ada motor juga di sana. Pada ruangan yang sebelah barat, Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa menyampaikan daras. Hadrat Khalifatul Masih Awal. Atau mengobati orang-orang. Pada hari-hari terakhir, ada orang sahabat lain yang biasa membuka klinik di sana. Pada saat itu, Hadrat Muslih Maud ketika di ruangan itu di mana Khalifatul Masih Awal biasa membuka klinik beliau, di sana disimpan buku-buku. Ada beberapa murid Hadrat Masih Maud alaihissalam juga biasa tinggal di sana. Kurang orang di sana biasanya. Sehingga orang yang datang ke sana mereka menjadi murid Hadrat Khalifatul Masih Awal. Inilah madrasah, tempat itulah madrasah, dan di sana Khalifatul Masih Awal biasanya mengajar. Selain itu tidak ada madrasah lain. Orang-orang itu menjadi murid beliau dan menjadi khadim dalam jemaat ini. Saya sangat ingat bahwa saya masih kecil pada saat itu. Ketika
nubuatan Adham tergenapi pada tahun 96. Saya itu umur 5-6 tahun. Saya tidak karena umur saya masih kecil. Tapi saya sekarang memahami bahwa ketika hari terakhir nubuatan Adham ini terpenuhi, pada saat itu orang-orang menangis dengan suara keras dan berdoa, "Ya Tuhan, kabulkanlah supaya Adham ini cepat mati." Lalu tibalah waktu salat, Hadrat Masih Maud alaihissalam memimpin salat, dan setelah salat beliau duduk di dalam majelis. Meskipun pada saat itu saya tidak biasa hadir dalam majelis itu, tapi terkadang saya duduk di dalam majelis itu. Tapi pada hari itu saya ikut duduk di dalam majelis itu. Orang-orang yang menangis berdoa pada saat itu, mendoakan tadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam marah melihat kelakuan mereka. Bersabda, apakah ada gairat kalam Allah Ta'ala yang lebih besar dari gairat daripada Allah Ta'ala? Apa yang dikatakan Allah Ta'ala bahwa ini yang akan terjadi, maka kita hendaknya mengimaninya bahwa itu pasti akan terjadi. Dan jika kita menganggap perkataan Allah Ta'ala ini salah, maka Allah Ta'ala tidak lantas bahwa dia akan memutuskan sesuai dengan pemikiran kita. Allah Ta'ala tidak lantas akan menuruti hal itu. Tugas kita adalah hanya ketika kita menganggap seseorang ini jujur, benar, maka kita harus meyakini perkataannya. Maksudnya adalah tugas seorang mukmin adalah tawakallah kepada Allah Ta'ala, dan perkataan Allah Ta'ala pasti akan genap, akan terpenuhi. Seperti yang beliau katakan bahwa nubuatan ini telah terpenuhi dengan agungnya. Memang secara memang ini nampak gagal, tapi pada akhirnya tergenapi juga. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam suatu kesempatan bersabda, beliau bersabda bahwa jemaat kita hendaknya ingat dengan baik bahwa ingatlah berkenaan taubatnya Adham. Setelah mendengar nubuatan tadi, dia membungkam mulutnya dan menutup kupingnya, lalu bergetar di hadapan banyak orang. Dia nampak kepada banyak orang bagaimana taubatnya ini. Lalu dia mulai ketakutan. Dia meninggalkan penentangan terhadap Rasulullah SAW, dan dia tidak pernah menulis atau menerbitkan tulisan-tulisan yang menentang Islam. Ketika diminta untuk menyampaikan sumpah, lalu dia ingkar untuk menyampaikan sumpah. Bagaimana menyembunyikan kesaksian ini sesuai dengan nubuatan ini berkenaan dengan dia, akhirnya untuk menyembunyikan, jika ini disampaikan kepada seorang Kristen yang jujur, maka dia pasti akan mengakui hal ini. Jadi hendaknya diingat bahwa, dan silakan baca saja buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka akan diketahui bagaimana yang sebenarnya. Lalu beliau bersabda, nubuatan ini adalah bersyarat. Dia terkejut dan panik. Lalu dia pergi ke sana kemari. Jika dia yakin pada Allah Ta'ala, maka kenapa dia harus ketakutan seperti itu? Tapi bersamaan dengan itu, ketika dia menyembunyikan kebenaran dan ingin membuat dunia ini tersesat, karena terkadang menyembunyikan kebenaran tadi bisa menjadi batu sandungan kepada orang lain, maka Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya yang benar, dalam waktu 7 bulan, dia telah mencabut nyawanya. Saya pun tidak paham berkenaan dengan Adham ini,
kesulitan apa yang bisa timbul kepada orang-orang. Sedemikian jelas tanda-tanda ini, tapi kenapa diingkari? Jadi walhasil ini merupakan tanda yang agung. Dan di dalam Barahin Ahmadiyah juga dengan jelas ilham tadi dicantumkan di sana. Dalam suatu kesempatan beliau bersabda berkenaan dengan nubuatan itu, di sana tertulis bahwa syaratnya adalah dia tidak taubat. Syaratnya bukan supaya dia masuk menjadi Islam, tidak, Muslim. Dia pernah menulis bahwa Rasulullah SAW adalah Dajjal. Dan karena inilah timbul perdebatan. Ketika saya menyampaikan nubuatan itu, setelah itu dia taubat. Taubat katanya. Saya tidak pernah mengatakan Rasulullah SAW Dajjal. Keberadaannya sebagai Kristen atau penyembah berhala tidaklah menjadi sebagai penyebab bahwa dia akan mendapatkan azab di dunia ini. Jadi azab orang seperti ini di akhirat, azab datang jika Abu Jahal tidak melakukan kejahatan, maka azab pun tidak akan turun. Beliau bersabda, bagaimanapun seseorang ini menyembah berhala, sebelum dia melakukan kejahatan tidak akan turun azab. Jika ada turun azab di dunia ini, maka bagaimana nanti di akhirat? Jadi bagi orang-orang kafir, sebetulnya penjara pun merupakan kiamat. Maka timbul pertanyaan, kenapa timbul azab di dunia ini? Maka dalam jawabannya beliau telah berikan, datang karena ada lelucon, kejahatan. Pada saat dialog ini, seorang misionari Kristen membuat satu gerakan buruk untuk mempermalukan Hazrat Masih Maud SAW, dan dia berpikiran bahwa beliau akan diuji supaya beliau ini dipermalukan di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan orang-orang, tapi bagaimana Allah Ta'ala mengembalikan niat jahat tadi ke dia sendiri. Sehingga orang yang menyaksikan pada saat itu, mereka menyaksikan, dia mengatakan bahwa orang itu sedemikian rupa ketakutan katanya, sehingga menarik sekali untuk dilihat katanya. Lalu beliau bersabda, Khalifah awal bersabda, Hazrat Muslim Maud masih kecil pada saat itu. Dalam dialog Abdullah Atam, lalu akal kami ketika orang Kristen tadi merasa kesempitan sehingga tidak ada lagi cara lain, lalu dia bergabung dengan beberapa gelintir umat Muslim, lalu mereka memanggil orang-orang yang buta, bisu, dan yang pincang, lalu didudukan di dalam acara dialog itu. Ketika datanglah Hazrat Masih Maud salam, lalu mereka memanggil orang-orang yang buta, bisu, dan pincang tadi. Kita sudah berdialog banyak katanya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ini Masih Nasri. Padahal Masih Nasri itu biasa mengobati, menyembuhkan orang-orang yang bisu, yang tuli, dan yang pincang kakinya, yang pincang tubuhnya. Saya akan menyelamatkan Tuhan katanya pada saat ini dengan mengumpulkan orang-orang ini. Jika memang Tuhan ini betul-betul Al-Masih, maka sembuhkanlah orang-orang ini. Hadrat Khalifatul Masih awal mengatakan katanya, pada saat itu hati kami merasa ketakutan dan kami sangat kebingungan katanya. Kita beranggapan bahwa perkataan ini bahwa mereka yang mengolok-olok mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengolok-olok kita katanya. Tapi ketika melihat wajah Hazrat Masih Maud salam, maka pada wajah beliau tidak ada ketakutan sedikit pun.
ketika mereka sudah selesai bicara, lalu beliau Hazrat Masih Maud bersabda, menjawab, lihatlah Tuan Pendeta, katanya, saya permisalan masih yang saya dakwakan ini, saya berkenaan dengan orang tuli buta ini, saya tidak percaya dengan hal ini. Tapi orang yang jasmani, yang tuli secara jasmani, bisu jasmani, dan pincang secara jasmani, Hazrat Isa al-Masih selalu menyembuhkannya. Tapi dalam kitab Tuhan tertulis, jika kalian memiliki keimanan sedikit pun, maka jika kalian mengatakan kepada gunung berjalanlah, maka gunung pun akan berjalan, katanya. Jadi soal ini tidak akan bisa kepada saya. Saya bisa memperlihatkan mukjizat seperti yang pernah diperlihatkan oleh Hadrat Muhammad Mustafa SAW. Maka silakan Tuhan sendiri sesuai dengan kitab yang tertulis dalam kitab Tuhan, perlihatkan mukjizat yang bisa Tuhan perlihatkan. Bahwa jika ada orang Kristen yang memiliki keimanan sedikit saja, akan bisa memperlihatkan mukjizat seperti yang diperlihatkan oleh Masih Nasri, katanya. Silahkan Tuhan sembuhkanlah orang-orang bisu, tuli dan pincang ini. Jika Tuhan memiliki keimanan meskipun sedikit saja, maka sembuhkanlah orang-orang ini, silahkan. Lalu beliau bersabda, bagaimana orang-orang Kristen tadi kebingungan, sehingga mereka menarik kembali orang-orang bisu, orang-orang tuli tadi. Bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan kemuliaan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan memberikan jawaban sehingga orang-orang para penentang tadi menjadi bungkam mulutnya. Ada seseorang yang mengimani Hazrat Masih Maud alaihissalam, tapi setelah itu dia murtad kembali. Berkenaan dengan beliau, Hazrat Muslim Maud bersabda, di Ludhiana ada seorang, dia sangat mengimani Hazrat Masih Maud dengan penuh keikhlasan, sampai-sampai Hazrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham ketika terjadi dialog antara Masih Maud alaihissalam dengan Husain Batalwi, Maulwi Muhammad Husain, dan para Maulwi itu orang-orang tadi sangat menghormati Muhammad Husain Batalwi dan mencium tangannya. Tuhan ini keluarga Rasul, katanya. Tapi dari mana orang Mughal ini, maksudnya Hazrat Masih Maud alaihissalam? Lalu mereka mulai menyebut berkenaan dengan tasawuf sufi, karena Mir Sahib sangat percaya dengan kesufian. Lalu para Maulwi tadi mengatakan, orang-orang sufi biasa memperlihatkan memakai jubah, katanya. Jika memang Mirza Sahib ini memang betul sufi, maka pakailah, perlihatkanlah mujizat, perlihatkanlah beliau menangkap ular misalnya, atau mujizat-mujizat lainnya, silahkan perlihatkan kalau memang bisa. Lalu ketika Mir Sahib tadi datang kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, Tuan, Huzur, jika Tuan bisa memperlihatkan mujizat atau karomah, maka mereka akan mengimani Tuan. Ketika keluar kata karomah dari mulut Mir Sahib, saya pun yakin, katanya, bagaimana. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihati Mir Sahib tadi, tapi tetap tidak percaya orang itu, Mir Sahib tadi. Akhirnya keimanannya menjadi sia-sia dan dia murtad, keluar dari jemaat ini. Hadrat Mir Basri Sahib mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham berkenaan dengan Mir Sahib tadi. Lalu beliau pernah memuji juga Mir Sahib tadi, tapi karena beliau tidak tahu saat itu bagaimana hasil akhirnya, akibatnya dari itu. Beliau tidak tahu bagaimana dia akan murtad, tapi setelah itu Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia akan murtad. Jadi memang pengetahuan manusia sangatlah terbatas, hanyalah
Allah Ta'ala yang memiliki pengetahuan yang sempurna. Dan tidak ada orang yang bisa menjangkau ilmu Allah Ta'ala. Berkenaan Mir Sahib, Hazrat Masih Maud salam pernah mendapatkan ilham berkenaan dengan Mir Sahib. Suatu ketika mendapatkan ilham sehingga beliau kerohanian Mir Sahib tadi pernah dipuji, tapi setelah itu malah murtad. Lantas ada keberatan katanya, bagaimana mungkin sebelumnya ada ilham memuji orang tadi, tapi setelah itu malah murtad katanya. Memang Allah Ta'ala pernah mengatakan bahwa dia pernah memiliki ruhani yang tinggi, tapi ketika dia mengambil manfaat yang tidak jaiz dari kekuatan rohani tadi dan timbul kesombongan, maka kemarahan, murka Allah Ta'ala turun kepadanya dan dia akhirnya menjadi murtad. Kata Masih Maud Islam bersabda, di dalam doa surah Al-Fatihah pun Allah Ta'ala mengatakan bahwa kemunafikan dan kekufuran senantiasa menempel pada diri manusia, dan dua penyakit ini setelah menyerang manusia setelah manusia mendapatkan nikmat mun'am alaih tadi. Dan dalilnya adalah berkenaan dengan Yahudi dan Kristen dalam surah Al-Fatihah. Jadi mereka mendapatkan kondisi tadi tersesat, yakni setelah mendapatkan nikmat-nikmat tadi. Dan atau diikut sertakan dalam orang-orang yang dhalin, sesat. Daripada surat Al-Fatihah bagian terakhir diajarkan doa. Hendaknya mengingat doa itu bahwa Allah Ta'ala telah mengikut sertakan kita, semoga Allah Ta'ala mengikut sertakan kita dalam orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat tadi, dan jangan sampai timbul pengaruh buruk dari itu. Lalu dalam satu tempat beliau bersabda, jika didasarkan seseorang ini didasarkan pada ketinggian ilmunya, maka karena yang menentang para nabi itu adalah ulama, yaitu ulama yang memiliki ilmu-ilmu yang zahir. Orang-orang itu jugalah yang menentang Hazrat Masih Maud salam, yang menganggap diri mereka besar, diri mereka alim, sampai-sampai Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dengan penuh penghinaan pernah mengatakan berkenaan dengan Hazrat Masih Maud salam dengan kata munshi gulam, seolah-olah seakan-akan Hazrat Masih Maud salam ini orang yang hanya bisa menulis 2-3 kalimat saja katanya. Lalu mereka bangga dan senang bahwa saya telah mengatakan munshi gulam kepada Hazrat Masih Maud salam. Maksudnya orang yang tidak memiliki ilmu. Lalu saat Maulwi Said Muhammad Arslan telah bahwa Maulwi Muhammad Hussein Batalwi telah menulis berkenaan saya bahwa saya dikatakan sebagai Maulwi, tapi Masih Maud salam disebut sebagai munshi. Hazrat Muslim Maud pun mengatakan bahwa saya sangat kesal sekali mendengarkan Hussein Batalwi mengatakan seperti itu. Bagaimanapun orang-orang yang berkenaan dengan kejujuran Hazrat Masih Maud salam, saya sering mendengarkan riwayat-riwayat dari Hazrat Muslim Maud juga. Yani suatu ketika beliau pernah memasukkan surat dalam paket. Dari sisi undang-undang perposan itu adalah tidak boleh, ilegal. Ada orang pos meneliti bahwa ini tidak boleh dan ini harus mendapatkan hukuman supaya menjadi pelajaran bagi orang lain katanya. Lalu Hadrat Masih Maud pengacara Hadrat Masih Maud salam menasihatkan kepada Huzur alaihissalam
ini sangatlah mudah karena paket ini tidak pernah dibuka. Tuhan katakan saja bahwa ada musuh saya, ada penentang saya yang dengan secara sengaja memasukkan surat di dalamnya. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ini kebohongan kalau saya katakan seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan kebohongan. Meskipun apapun yang terjadi, saya tidak akan mengatakan kebohongan. Jadi ketika dikatakan dalam persidangan bahwa apakah Tuhan memasukkan surat di dalam paket tadi, beliau menjawab, ya memang. Tapi saya tidak mengetahui bahwa peraturan perposan seperti itu. Lalu disampaikanlah seperti itu. Dan memang harus dihukum katanya. Lalu Hazrat Mirza Sahib bersabda, karena ceramahnya dalam bahasa Inggris saya tidak paham katanya. Tapi ketika hakim mengatakan no katanya, lalu saya memahami bahwa ketika ceramahnya selesai, maka hakim mengatakan bahwa ketika dia mengatakan sesuatu yang jujur dan benar, maka aku bebaskan orang ini katanya. Jadi memang kita sering sekali mendengarkan riwayat ini. Saya pun sering menjelaskan riwayat ini. Tapi tidak hanya dengan kita mendengar lalu menikmati saja riwayat ini, tapi kita bagaimana standar kejujuran ini merupakan suri teladan yang memang kecil di hadapan kita. Tapi orang yang demi untuk mendapatkan keuntungan dia terjatuh dari standar kejujuran ini, hendaknya mereka berpikir. Terkadang orang-orang ini demi untuk mendapatkan suaka, untuk mendapatkan manfaat dari perusahaan asuransi, mereka melakukan kebohongan. Hendaknya mereka berpikir berkenaan hal ini bahwa ini merupakan cara yang keliru, yang salah. Seorang Ahmadi hendaknya tidak melakukan hal ini. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Terkadang orang-orang pun bertanya, apakah melakukan hal seperti itu diperbolehkan atau tidak, yang kecil-kecilan gitu. Hadrat Masih Maud Salam senantiasa bersabda berkenaan Hadrat Abu Hurairah, bahwa Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih kurang derajat dalam tafakuh dibanding para sahabat yang lain. Jadi hal yang sekarang orang-orang Kristen mereka mendapatkan hadis-hadis yang dijadikan senjata oleh orang-orang Kristen ini adalah diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah. Karena Hadrat Abu Hurairah tidak biasa melihat latar belakang dari riwayat itu sendiri. Lalu tanpa memahami bagaimana latar belakangnya, lalu beliau meriwayatkan saja Hadrat Abu Hurairah ini. Tapi para sahabat yang lain dengan hati-hati memahami latar belakang hadis itu bagaimana, lalu meriwayatkan. Begitu juga berkenaan Hadrat Masih Maud Salam, ada riwayat yang diterbitkan, lalu di mana ada orang lain yang menyampaikan keberatan bahwa ini tidak ada tafakuh. Sehingga orang-orang memiliki, sehingga ada satu riwayat yang dinisbahkan kepada Hadrat Masih Maud Salam. Ketika Hadrat Masih Maud Salam tinggal 1 hari lagi batas tenggang waktu Adham ini, ada seorang yang orang mengatakan, katanya Hadrat Masih Maud pernah mengatakan, bawalah beberapa biji ini datang kepada saya setelah dibacakan surah-surat. Lalu adalah orang yang lalu datang orang itu tadi membawa biji-biji tadi, setelah didoakan katanya dibaca surah-surah, lalu dikembalikan lagi kepada Masih Maud Salam. Lalu Hadrat Masih Maud Salam membuang itu tadi biji-bijian tadi. Jadi Hadrat Masih Maud Salam ketika mengetahui riwayat ini, kenapa lalu menyelidiki siapa yang meriwayatkan riwayat ini. Ketika ditanyakan, kenapa Tuhan memuat riwayat seperti ini? Lalu orang tadi, ini kan bertentangan dengan apa yang biasa dilakukan Hadrat Masih Maud Salam. Jadi sebetulnya ini adalah riwayat ini Hadrat Masih Maud Salam ada seorang yang melihat ru'ya seperti itu. Lalu disampaikan kepada Hadrat Masih Maud Salam. Hadrat Masih Maud Salam bersabda, genapkanlah, sempurnakanlah mimpi ini katanya. Ini memang lain halnya. Ceritanya lain lagi kalau memang untuk menyempurnakan ru'ya lagi. Sehingga orang-orang yang menyampaikan tabir mimpi, jika mimpi tadi digenapi, dipenuhi, maka itu tidak terjadi pada kenyataannya sebetulnya. Dan Allah Ta'ala
menganggap cukup dengan dizahirkan, digenapi dalam hadis. Hazrat Rasulullah SAW melihat bahwa Surakah bin Malik, beliau melihat mimpi pada tangan Surakah terdapat gelang emas. Jadi ada ketika Iran dikalahkan, dikuasai, setelah memenangkan Iran, lalu dalam mimpi ketika dimimpikan emas, maka akan mendapatkan kesedihan, artinya adalah. Lalu orang-orang, Hazrat Umar memahami mimpi Rasulullah SAW ini, lalu memakaikan gelang emas tadi kepada Surakah demi tidak hanya untuk menggenapi perkataan Rasulullah SAW tadi, supaya jika ada sisi yang mudarat dalam ini, itu bisa terhindari. Meskipun laki-laki dilarang untuk memakai gelang emas. Untuk menjauhkan sisi kesedihan tadi. Jadi menyampaikan sesuatu yang memang tidak jelas, tanpa asal-usul, tanpa latar belakang, itu akan membuat kebingungan. Jadi perlu hati-hati sekali dalam menyampaikan hal ini. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan dalam khutbah, di sana beliau pun menasihatkan kepada anggota jemaat untuk terhindar dari perkelahian, pertengkaran. Ini pada tahun 31, ketika jemaat sampai pada kedewasaan, maka hendaknya amal pun hendaknya sesuai dengan yang kita pahami keilmuannya. Dan setelah menjelaskan hal itu, ada seseorang, karena itu seorang itu dikeluarkan dari jemaat ini, katanya. Ketika khutbah kedua disampaikan, maka pada kesempatan khutbah ada seseorang yang bertanya kepada Huzur ketika menyampaikan khutbah, Huzur, orang yang dikeluarkan tadi, siapa namanya Huzur? Katanya. Itu disampaikan ketika khutbah berlangsung. Lalu ada orang yang lain mengatakan, jangan berbicara ketika khutbah. Lalu Hazrat Muslim Maud tersenyum melihat hal itu. Lalu beliau menceritakan satu riwayat Hazrat Masih Maud alaihi salam. Hazrat Masih Maud alaihi salam pernah menceritakan ketika ada orang yang jadi setelah peristiwa Pandit Lekram, pembunuhan Pandit Lekram, ada seorang superintenden polisi dari Gurdaspur. Dia orangnya tinggi dan akan memasuki dinding yang pendek, tapi dia terbentur di dinding kepalanya. Lalu saya mengatakan untuk minumlah susu tuan karena kepalanya sakit. Tapi dia mengingkari karena saya kesini untuk menyelidiki benarkah mengenai pembunuhan Lekram ini. Tapi dia mengingkari karena saya sedang dalam penelusuran, tidak etis untuk. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Hazrat Masih Maud pada saat itu, Huzur, apakah si polisi tadi berdarah kepalanya? Katanya tidak. Lalu Hazrat Huzur bersabda, saya tidak membuka kopiah pecinya, katanya. Lalu tersenyumlah. Saya tidak melihat dengan membuka pecinya, katanya. Ada juga orang-orang yang terkadang mengatakan sesuatu yang sia-sia. Bagaimanapun tidak diperkenankan untuk berbicara ketika khutbah berlangsung. Jadi orang tadi pun salah. Hazrat Muslim Maud menyampaikan suatu latifah. Ada seseorang yang datang di masjid, dia salat berjamaah, dia mengatakan salam dengan suara tinggi. Ada seorang yang salat tengah salat tadi, ada seorang yang sedang salat juga. Apakah kamu tidak tahu bahwa bersuara tinggi ketika salat itu adalah keliru? Jadi dua-duanya salah, karena ketika salat dia bersuara. Jadi ketika khutbah pun dilarang untuk berbicara, kecuali jika ingin melarang seseorang untuk jangan berbicara, hanya
imam lah, orang khatib lah yang bisa. Jadi sebagaimana ketika salat berlangsung dilarang untuk berbicara, begitu juga ketika khutbah dilarang untuk berbicara. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.